Assalamualaikum bisa di seluruh Indonesia, suara metro Indonesia. Sore kita mau coba terapi. Kita akan kenalan dulu sebelum di terapi. Assalamualaikum, Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Yi? Namanya Mbah Singgi. Beliau adalah Mbah Singgi. Di Facebooknya Mbah Sopo. Ya, nanti bisa dilihat-lihat pengalaman beliau. Nanti kita akan tanya beliau ini tinggal di mana. Tinggal di mana, Yi? Di Sendangguo ya. Jadi kalau ada teman-teman di luaran mau ketemu Mbah Sopo atau Mbah Singgi gimana nih, Mas? Boleh. Boleh. Telepon atau gimana? Ya, WA mawon. WA ya, nanti teman-teman di luar sana yang mau ketemu Mbah Singgi bisa WA. Nanti WA-nya kita tulis di bawah. Ikuti pemirsa cara terapi sih. Tunggu nggih Pak nggih. Amin. Bismillah nyuwun, kula nggih nyuwun kalih Gusti Allah nggih. Amin nggih. Mugi lantaran saking kula, tangan kula jenengan sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih gantian sama teman-teman ya. Nah, setelah dari masjid A ke masjid B, Mbah, itu gimana? Ya, kadang diantar, kadang jalan kalau dekat dari Dan- musola sini ke musola sana jalan. Jalan. Nah, Ya. tapi kalau jauh diantar sama yang punya mobil. Oh, gitu. Ya. Kalau di Jawa Tengah atau di Semarang, Mbah, yang paling jauh mana, Mbah? Yang paling jauh itu Jepara. Jepara ya? Demak. Demak sudah pernah ya? Demak, Jepara. Terus Rembang belum ya? Belum. Nah, Rembang itu, Demak itu terus mau ke NTT. Ke NTT ya? Nah, Timur itu di Flores. Itu jamaah ya, yang dari ngetuske jamaah Flores itu sebetulnya saya ingin hubung dananya saya ndak ada. Kenapa batal, Mbah? Karena digandoli sama? Ya, anak-anak pada ndak setuju kalau jauh-jauh soalnya orang sudah tua katanya. Ya, Mbah. Orang sudah tua nanti kalau ada apa-apa repot, bingung. Bingung ya? Kalau jauh, kalau Semarang toh itu masih bisa dijangkau sama anak-anak. Betul ya. Kalau ada apa-apa soalnya orang tua wadah. Berarti Akhirnya gagal. Timur ya. Ke Flores itu gagal gagal itu. akhirnya gara-gara ya. Nah, Jadi beliau gagal. sebetulnya saya sangat suka Sangat itu. sukanya. Jadi lima waktu udah Luar biasa ya. bakal ketinggalan, wes pasti itu. Terus sholat sunnah, tahajud pasti ada. Amin. Itu ada yang bangunin, Mbah, atau gimana, Mbah? Ada yang Kadang ada, kalau kecapean ada yang bangunin, kalau udah bangun sendiri, dia bisa bangun sendiri. Kalau Wah, ada luar biasa ya. Nah, Oke. Terus tadi ada setiap habis sholat, kemudian ada yang ngasih sedikit apa, Mbah? Seperti itu apa ya? Baca Hadis ya. Itu gimana caranya, Mbah? Muter gantian atau gimana? Ya gantian. Dari Nanti- 11 jemaah ya? Iya, dari Gantian. 11 jemaah nanti gantian. Gantian ya. Ada yang ngasih baca apa pengalaman apa riwayat Nabi ya. Riwayat Nabi terutama ini dia. Hadis itu. Iya. Baca. Ya itu tiap Tiap habis sholat. habis sholat wajib Berarti 5 kali ya, Pak? 5 kali. Gantian gitu ya? Iya, gantian. Luar biasa ya. Itu Mantap. Pak, Ya. kalau mendengarkan masalah hadis tuh wah, rasanya di sini belum apa-apa. Belum apa-apanya, bener. Bener, belum apa loh. Sunai ngeri tenan. Mau mempelajari sulitnya, wah. Terus saya masih penasaran dengan yang punya istri, Mbah. Itu gimana yang punya istri? Nah, itu kalau yang punya istri saya enggak tahu. Soalnya itu saya itu mau ikut itu masalah sudah enggak punya istri, biar saya di rumah enggak jenuh. Nggak jenuh? Enggak, anu lah. Saya Positif cari, kan ya. Nah, dia saya masukkan ke positif, masuk ke jamaah Hal-hal tablik itu. Jamaah tablik itu ternyata ya memang positif ya di dalamnya. Nah, itu seharusnya itu. Ini kesaksiannya. Nah, itu masalahnya seharusnya saya berangkat ke NTT sama jamaah NTT itu lah, anak-anak ngundelin ndak boleh, kalau ada apa-apa Betul. nanti repot anak-anaknya Pak, soalnya wong tua garis siji tok. Nek ning Semarang mungkin jek iso dijangkau.
Tapi nek wis ada ono bingung kabeh malah. Bingung semua ya. Nah itu akhirnya gagal. Itu kalau jauh-jauh itu kan harus ada kesepakatan keluarga. Oh, keluarga juga harus Iya, kesepakatan Pak. Keluarga harus sepakat. Mungkin kalau yang punya istri itu istrinya juga harus sepakat ya. iya sepakat. Kalau istri nggak bisa? Nggak bisa Pak. Oh gitu. Katanya itu, Iya, iya, saya iya. baru soalnya Pak. Iya, iya. Nah, katanya itu harus ada. Padahal kering nih. Hanya tuh sempat kita tanya memakmurkan ya. Usaha memakmurkan musola masjid. Tapi harus minta izin dulu. Ya. Sama takmir di sana ya. Iya, harus minta izin Pak. Kalau nggak berkenan pindah. Udah. Oh. Paling lama 3 hari. Kalau masih kosong, belum ada masjid itu, belum ada imamnya. Lanjut lagi. Oh gitu. Nah, Ngimami di situ boleh ya? Harus ada imamnya dulu. Oh. Waktu di Demak itu lah. Ngeri Pak, itu belum ada imam, jadi sampai 2 minggu itu. Harusnya 20 hari. Yeah. Udah 20 hari seharusnya udah dapat berapa musola itu baru satu musola belum ada, soalnya yang laki pada keluar semua kerja di luar. Oh. Adanya perempuan. Akhirnya dari ini ya, dari jemaah ini masuk ya. Ada nggak Mbak warga yang nolong? Ya? Warga setempat, mamanya masjid itu nolong makannya, minumnya, Ya, ada ya? Itu, Luar ada biasa itu. ya. Ada kalau nasi ada ya kali pagi, ada yang antar, ada itu guyupnya hebat itu Pak. Luar biasa ya. Meskipun ya pokoknya seperti berkorban lah Pak ya. Kita berkorban, kalau mau berkorban sana ya monggo. Kita berdoa sama-sama berkorban. Ternyata memang positif ya. Itu luar biasa ya dakwahnya ya. Sunnah Rasul. Ya enggak, tidur pun harus ada apa yang dilakukan Kanjeng Nabi pun harus dijalankan. Cara Rasulullah ya. Nah, tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bangun tidur, makan. Iya, itu makan pun harus ada cara Rasul. Saya merasa pernah pengalaman saya waktu sholat nangis rocos sendiri Pak. Karena apa tuh? Nggak tahu. Tahu-tahu saya nangis sendiri, mikir kok ya enggak. Dari dulu saya ikut itu. Mantap ya. Itu. Mungkin itu ya. Jalannya ya, Pak. Jalannya ya. Ini pengalaman yang terakhir nih, setelah tidak mengikuti itu karena ditahan oleh anak ya, Pak, karena diganduli ya bahasa Jawanya itu, terus bisa lari ke Tetulung itu gimana itu, Mas, ceritanya? Bisa lari kepingin ke Tetulung. Ya, itu saya mikir-mikir bojoku dhisik ya netulung aku tak ngelanjutke bojoku ah. Jadi pertama ibu ya, pertama istri dulu ya? Iya, 2 orang. Oh, 2 orang. Kalau ada ibu-ibu ya ibu-ibu saya ibu yang istri saya yang pegang. Tapi kalau laki kan istri saya tidak kuat itu Pak. Pegangnya ngurep tidak kuat. Saya disuruh. Nah itu. Jadi nanganin apa yang paling berkesan, Mas? Nanganin penyakit apa yang berkesan jenengan selama ini? Enggak tahu ya Pak ya, kalau masalah berkesan itu masalah ya. Saya hanya yakin doa saya Gusti Allah yang menyembuhkan. Saya hanya Pak. Jadi, lantaran ya. Saya lantaran cuma yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Betul ya. Saya pasrahkan pada Allah. Jadi saya enggak apa. Saya terapi di sana di belakang Pak Suhali dulu. Ketua. Iya. Baru di mana dia di Baru Baru Tikung. Itu di belakang stasiun Tawang ya. Iya. Itu kasihan itu. Tapi alhamdulillah setelah saya pijet ya. Alhamdulillah masih kira tak pernah bisa lungguh. Tidak bisa. Awalnya tidak bisa duduk ya. Itu termasuk apa? Termasuk urat kecepit atau gimana? Istilah-istilah umum lah.
lambung ya Pak ya, asam Oh, lambung. ya. Itu pencernaan itu Pak ya. Mungkin pencernaan itu lambung itu ya. Cuma saya sarankan aja setelah saya pijat saya saya suruh penyakit lambung jangan sekali-kali imunnya turun Pak. Imun ya, imunnya jangan turun. Makannya jangan turun Itu pokoknya. pakai apa supaya nggak turun? Ya, ya. Makanan Makan aja. madu Pak, minum madu, pisang. Itu bagus Jangan ya. sampai makan pedes-pedes, kecut. Jangan. Pedes, kecut. Jadi hindari. Jadi untuk menambah imun ya, jangan turun imun, menambah imun dengan cara makan madu, buah-buahan. pisang ya. Pisang, ya. Ya, Buah-buahan itu bagus itu. Buah-buahan bagus. Yang dihindari tadi ya, Nah, pedas, es, kecut. kecut. Kopi nggak apa-apa? Enggak apa-apa kopi. Kopi nggak apa-apa malah ya. Enggak apa-apa. Kopi tapi enggak pakai gula. Oh iya. Pemirsa, kopi yang nggak pakai gula ini, obat ini. Betul ya. Wah, luar biasa ini. Itu. Kalau enggak pakai gula kan itu menjaga getaran jantung biar normal. Betul. Ini cerita turun berok itu apa sebenarnya, Mbak? Itu Kok banyak kalau penyakit di luaran tuh? Itu masalahnya penyebabnya itu ngangkat Ngangkat ya. dipaksakan Pak. Dipaksakan Akhirnya ya. dia orang kalau sudah tua ngangkat harus pakai irama pelan. Oh gitu ya. Ya, jadi jangan sampai akhirnya nanti jadinya saraf kecepit Pak ya. Oh bisa lari ke sana ya? Iya, Bisa bisa lari ke sana itu Pak. Itu soalnya peh ya. peh turun. Peh turun ya. Peh Iya. turun itu berarti sama air kencing tidak masuk ke kantong tapi masuk sakitnya benar. Kalau masuk sakit tuh. Iya. Buaya itu Pak nyerangnya. Iya betul ya. Buaya betul. Buaya itu menyerang. Oh jadi air ya, air Iya. kencing yang salah jalur ya. Iya, itu masalah. Karena dipaksakan ngangkat berat. Nah, itu. Karena tidak terbiasa dari muda atau Ya, gimana? kalau dari muda sih nggak apa-apa, soalnya sudah Pak. Ini apalagi kalau sudah gitu kan otomatis jalan airnya sudah kan lagi. Nanti kalau terapi lagi akhirnya umpet lagi nggak bakalan kembali lagi. Amin. Nanti diulangi Mbak, saya ke rumahnya dengan. Ini aja rumah saya jelek masalahnya. Nah apa Mbak, silaturahmi. Apa tadi ya? Saraf kecepit. Mbak Singgi ya, Mbak Singgi tentang syarat kecepit ini kan di luaran ramai Mbak, syarat kecepit. Itu gimana itu Mbak? Saraf kecepit itu perkaranya dulunya pernah jatuh duduk apa-apa tapi tidak dirasa Pak. Oh, jadi awalnya dari itu ya. Jatuh duduk jatuh apa pokoknya dan itu tidak dirasa. Udah gitu tak lama kelamaan tapi kalau jatuh terus mungkin kelamaan itu akhirnya jadi itu saraf kecepit. Tapi bisa diatasi ya, bisa diatasi sebenarnya. Insya Allah itu kalau ada tetap pasti bisa Pak. Penanganan yang tepat bisa. Penanganan tepatnya. Bisa itu. Dulu ada teman yang pengalaman seperti itu Mbah, dioperasi malah jadi lumpuh Mbah. Oh, Pak. Waduh. Enggak perlu dioperasi itu. Kasihan sekali Mbah. Lumpuh. Aduh, iya. Mudah-mudahan kecepit itu sebetulnya penyakit ringan ya ringan, tidak ya tidak Pak. Tapi kalau didiamkan ya akhirnya jadinya bisa seperti stroke juga bisa. Stroke nangani juga Mbah dengan. Nah ini tangan stroke Luar biasa. Sudah ngeri. Sudah 3 tahun Pak. Ini ya. Ya, jadi dari saudara kita yang di luaran sana yang punya stroke nanti kita hubungkan lah dengan beliau, mungkin bisa saling menolong. Jadi beliau dekat lah dari Bengkel Rogojo dekat. 3 tahun kena stroke Pak. Nah ini pemirsa, beliau sudah 3 tahun ini. Ini di mana Pak nih? Di Semarang juga ya? Ya. Ini sudah 3 tahun ditangani oleh beliau, ini sembuh nih. Nah, ini Luar kan biasa. Nah, sekarang Ada lagi ya? Udah saya tangani ini. Ini setelah sembuh.
Saya tangani nih. Nah ini pinjam ya. Ini pada waktu ditangani ya. Ini pada waktu ditangani beliau. Ini dulu apa Mbak, keluarnya kaki ya atau gimana? Itu tadi itu. Iya. Ya. Untuk jalannya susah ya. Jalannya susah. Ini waktu penanganannya nih. Jadi saat ini beliau sudah enak gitu ya? Ya sudah. Amin. Ini. Kalau tidak salah. Nah ya, ini ya. Oh kan, ini yang pertama. Sudah enak sekarang. Ini setelah diterapi ya? Ya. Nah. Ini setelah diterapi beliau. Kegrip ya. Luar biasa. Wah, macet peluk ngono tuh. Ora apa-apa, engko sirahe masalahe. Engko bar ki sirahe. Mantap. Jal mlayu rono rene, Jal. Ora apa-apa, wedi napa? Ora apa-apa, ora wis kere sirahe tok ya to. Malam manggon ya. Ayo. Saya tangani 3 tahun itu, Pak. 3 tahun aja. Jadi beliau mengatakan bahwa penyakit ojo diwedini gitu ya. Harus diusahakan, harus kendel lah ya. Gusti Allah yang menyembuhkan, saya hanya perantara tok, Pak. Jadi beliau Yang penting pokoknya yang saya terapi harus doa, minta sama kesembuhan sama Allah, saya berdoa minta supaya disembuhkan. Oh. Sama-sama kita berdoa. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman syaratnya hanya yang dipegang atau yang diterapi itu juga berdoa. Terus dari beliau mbahnya juga berdoa, memohon kepada Allah supaya disembuhkan gitu ya. Luar biasa. Oke. Allah yang menyembuhkan. Lillahi ta'ala, betul itu. Saya percaya itu. Amin. Luar biasa nih. Kalau orang kalau ikhtiarnya harus ya ikhtiar ya berdoa. Udah, kembalikan saja pada Allah. Allah ya. Apa Mbak yang doa yang untuk mamanya pasien itu terserah ya, karena terserah, tergantung niat hati, Pak. Niatnya ya. Niat hati mau doa supaya nganu ya. Terserah beliau ya, terserah yang dipegang ya. Mau berdoa apapun terserah. Mau Keyakinan apapun Jawa, boleh ya. Bahasa apapun enggak apa-apa. Yang penting niat kamu itu minta kesembuhan sama Allah, bukan sama saya. Udah gitu udah. Saya sudah aku yakin sama Allah. Bisa menyembuhkan. Alhamdulillah. Rodok kacek. Iya. Tapi kalau sudah berdoa, jangan dilanggar lagi. Nanti anu lagi, lagi, Pak. Yang syarat-syarat tadi itu ya. Iya. Jangan dilanggar ya. Iya. Kita sudah berdoa dan kamu melanggar apa yang tidak boleh dimakan ya sudah. Itu pengaruh juga ya? Pengaruh ya, Pak. Kita sudah mendoakan malah didoake kanan. Ya. Pengaruh. Aku yakin saja, Pak. Iya. Jadi Allah segala penyembuh itu, Pak. Bukan manusianya itu sebetulnya. Semua manusia itu harus ke perantara, Pak. Iya. Tangan penyembuhan, Pak. Betul. Jadi setelah diterapi, ini tadi mbahnya juga memberikan pantangan-pantangan, bukan pantangan yang berat-berat sebetulnya. Pantangannya itu yang makan, apa yang jangan dimakan, apa yang harus dimakan, apa yang jangan dikerjakan dulu, jangan dilanggar maksudnya, supaya badannya menjadi kembali enak, pulih gitulah ya. Salat kecepit, apalah pinggang apa nanti bisa. Ini nanti tinggal ketemu kapan-kapan, ngobrol dulu atau gimana, bisa cerita-cerita tentang tubuhnya apa gitu, terus istilahnya saling diskusi kira-kira bagaimana. Nah, nanti
Mungkin kalau sekali penanganan kepingin ditambah ya nanti tinggal ngobrol-ngobrol sama beliau, apa mau datang ke rumahnya, apa mau dipanggil. Beliau di Ngemah pemirsa. Di Ngemah itu kalau dari Jalan Mojopahit itu nanti ada Gapuro ya. Sekitar 1 kilo itu depannya kalau nggak salah Dolok. Masuk. Masuknya bisa ya, Mbak? Lewat Dolok. Ya, pom bensin Mojopahit itu naik. Pom bensin Mojopahit ya, oke. Soko Tunggal terus naik. Oh, pom bensin Mojopahit ya. Kalau lewat Dombundu, Soko Tunggal ya, Mbak? Iya. Soko Tunggal. Mojopahit, Katung Garuda itu tuh. Iya betul. Dekat-dekat sana. Udah banyak yang tahu ya, Mbak? Enak nih, enak nih. Brunjel-brunjel gitu. Ini kan daerah itu nggak lancar. Urate berang gitu. Ini diluruskan lagi. Iya. Ini terasa nih pemirsa. Brunjel-brunjel gitu. Ini penyumbatan darah yang tidak lancar. Ini. Mantap ini. Jadi memang terapi ini sudah dari zaman kuno ini luar biasa loh terapi luar biasa dari zaman dulu kala, termasuk herbal yang ada di Indonesia ini juga luar biasa. Makanya negara-negara luar itu sangat mengincar yang namanya herbal Indonesia itu, atau istilah Belanda itu dulu rempah lah. Rempah-rempah itu dikejar sama Belanda sampai 350 tahun di Indonesia itu. Hanya mengambil rempah-rempah kita. Luar biasa Indonesia ini. Nggak bagi hari-hari terapi. Ya ini bawa saya, ini langsung. Iya. Tadi pas brujel itu terasa. Itu kecoba tadi. Urate kan mereka gitu loh. Iya. Akhirnya diluruskan kembali biar darahnya lancar. Nah, ya betul. Terus diulangi loh. Kapan-kapan diulangi Mas. Insya Allah. Saya soal ke rumahnya boleh sambil silaturahmi. Kalau saya sih kadang ya keluar nih soalnya laki-laki panggilan ya. Kadang ada. Coba belakang. Oke. Duduk. Nah, duduk. Duduk apa? Mengkurap. Aku duduk di sini ya. Nah, duduk di mana? Biasa. Nah. Dengan sering ngomong kalian. Malas. Amin. Bahkan di sana, Pak. Baik pemirsa, kita selesai sudah terapi. Mudah-mudahan Allah mengizinkan sembuh ya, Mbak. Amin. Dan beliau mudah-mudahan kita doakan selalu sehat, Amin. banyak rezeki, Amin. selalu dilindungi karena beliau sering ketolong ya. Beliau sering ketolong, jadi mudah-mudahan beliau juga bermanfaat ke orang lain sebagai amal kita, Mbak. Terima kasih, Mbak. Semoga sehat selalu. Amin. Panjenengan, amin. Mas Musa, ikuti terus perjalanan Suara Metro Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen ke teman-teman, dan di-share ke teman-teman jika ada teman yang memerlukan pertolongan dari Mbah Sopo. Ngopi dulu.